Baba. Atas rahmat beliau telah melimpahkan kesempatan kita sekali lagi untuk bertemu dan belajar bersama pada malam hari ini di sesi Sairama yang ke-65. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Bagawan, meskipun pandemi masih keras ya, banyak di antara kita yang terdampak. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam lindungan Bagawan, yang terkena COVID segera mendapatkan kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, mari terlebih dahulu kita sambut Profesor Sudargowin yang selalu dengan setia dan penuh semangat membimbing kita semua. Sairam, Prof. Sairam. Sairam. Dengan limpah kurnia Bagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di dalam program Sairama. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita untuk menerokai, untuk belajar menghayati ajaran Sati Sai Baba supaya kita boleh hidup di dunia ini dengan aman, damai, selesa, bahagia dan sebagainya. Okey. So sekarang kita beri peluang, beri laluan kepada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa pengalaman yang ada, kita boleh bincang. Ya, oke. Terima kasih Prof. Suresh. Bapak Ibu, seperti biasa, Prof. Suresh memberikan kesempatan kepada kita untuk sharing pembuka terlebih dahulu. Selama seminggu kita tak jumpa, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin ada masalah-masalah tentang pemahaman kita terhadap ajaran Bagawan. Silakan disampaikan apa saja, boleh. Silakan Bapak Ibu, kakak, adik, teman-teman. Ya, barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan, boleh siapa saja boleh bertanya, dan masalah apa saja boleh disampaikan tentang ajaran Bagawan. Nah, kalau saya tunjuk, oke. Minggu lalu kita membahas tentang pengetahuan sejati ya, Prof. Suresh ya. Ya. Jadi pengetahuan sejati itu, jadi untuk remind Bapak Ibu semua yang barangkali minggu lalu tidak hadir, bahwa Prof. Suresh membahas surat Bagawan yang kelima di bagian pertama, di mana suami menyampaikan bahwa kebahagiaan hanya didapat bila kita memiliki pengetahuan sejati. Nah, pengetahuan sejati itu bila kita sudah memilikinya, sebetulnya kita tidak bisa ungkapkan seperti apa. Sama halnya bila kita sudah tahu manisnya gula, hanya bisa kita rasakan, hayati apa itu manis ketika kita makan gula itu. Demikian juga pengetahuan sejati, bila kita sudah miliki, kita nggak bisa jelaskan, sudah menjadi seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu ya, Prof. Suresh. Betul. Nah, bila Bapak Ibu ada bertanya tentang pengetahuan sejati itu, bagaimana menghayatinya, boleh disampaikan. Atau barangkali sudah memiliki pengalaman, atau mungkin ada yang susah menghadapi tantangan-tantangan selama minggu ini, boleh disampaikan. Silakan. Apa saya panggil saja ya? Siapa ya kira-kira yang mau kalau dipanggil? Oke. Nah, ini ada Brother Made Kuat Biasa. Kemarin kita bermain pantun di grup WhatsApp Sairama. Bolehlah bro, sharing atau apa? Atau Bu Juli? Prof. Suresh, kita kemarin di grup Sairama, kita menguatkan kembali apa yang kita pelajari, tapi dengan cara game. Kita bermain pantun. Prof. Suresh tahu pantun kan? Ya, pantun ya. Ya, kita berbalas pantun, jadi seru sekali sampai malam. Bagus. Nah, ini Bro Made kemarin bagus pantunnya, ayo bro. Bu Juliati juga bagus sekali pantunnya kemarin. Boleh di-sharing dulu, Bu. Sairam, Bu Juli. Nah. Sairam, Bude. Sairam. Iya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sairam, Bude. Saya sebenarnya dalam suatu kesempatan kalau bermeditasi itu atau melakukan puja itu berdoa,
terkadang banyak sekali yang dimohonkan seperti itu untuk kesembuhan saudara, untuk kebahagiaan orang. Apakah itu sesuatu yang apa namanya banyak keinginan, itu termasuk banyak keinginan seperti itu dalam permohonan itu banyak sekali. Saya kadang-kadang merasa malu seperti itu, kok banyak sekali permohonan saya kepada suami seperti itu. Itu saja sih yang menjadi pertanyaan saya, Sairam. Ya, Sairam, terima kasih. Ini praktikal sekali dan banyak saya sudah sama Bu Juli mengalaminya. Silakan Prof. Suresh menanggapi. Artinya permohonan ini jenis apa nih ya, dengan suami? Itu boleh jelaskan Ibu? Boleh. Sairam, Prof. Suresh tadi Bu Juli menyampaikan misalkan banyak memohon untuk kesembuhan temannya, untuk kebahagiaan orang lain. Seperti itulah untuk kebaikan-kebaikan orang lain, tetapi banyak, apakah itu termasuk too much ini ya keinginan gitu? Ya, tidak, sebab tugas kita sebenarnya apabila kita buat mantra Samasta Loka Sukhino Bhavantu, Samasta Loka Sukhino Bhavantu, artinya biarlah semua orang bahagia, biarlah semua orang sehat. Inilah sebagai doa kita. Jadi ini ialah keinginan kita, seorang yang ingin berdoa dan bahagia di dalam dunia ini, kita harus berfikir pasal kebahagiaan orang lain, kesihatan orang lain. Jadi doa, tiap-tiap kali kita doa, kita mohon Bapa bahawa semua orang mesti saja hidup dengan bahagia, kita hidup dengan selesa, tidak ada apa-apa sakit. Ialah satu doa yang semula jadi, yang datang daripada hati yang suci. Jadi apabila kita ingin nak beri doa seperti ini, satu sahaja yang kita harus buat. Bila kita buat meditasi ataupun prayers dan sebagainya, doa dan sebagainya, kita betul-betul rasa selesa, bahagia di dalam hati kita, dan dengan fikiran yang aman, damai, kita doa seperti itu supaya doa itu akan sampai kepada orang yang berkenaan. Jadi inilah teknologi dia. Jadi apabila kita bimbang dan apabila kita risau dan kemudian kita doa, tidak sampai secepat apabila kalau kita doa dengan hati yang murni dan hati yang suci. Jadi kalau kita beri perhatian kepada dua-dua aspek ini, inilah satu kepermohonan yang sepatutnya kita doa supaya dunia ini semua orang akan jadi baik. Ini tiap-tiap hari kita doa dunia ini mesti baik, semua orang mesti baik, semua orang mesti selesa, semua orang mesti sehat. Ini adalah cara bagaimana kita harus doa tiap-tiap kali. Dan dengan doa tiap-tiap kali seperti ini, kita pun dapat selamat dan kita pun diselimuti oleh satu fikiran ataupun satu orah yang baik juga. Itu yang cara ini. Sebab kita sudah doa semua orang sudah selamat, maka kita pun doa bahawa kita sendiri pun dalam perlindungan itu. Jadi kita minta perlindungan kepada semua orang, kita pun termasuk dalam doa itu. Iya. Terima kasih, Prof. Ya. Mungkin tadi juga Bu Juli, kan kalau kita meditasi kita sebetulnya tidak mikirin apa-apa, Prof. Nah, dalam sesi meditasi kita banyak-banyak minta seperti itu, ya. Okey, kalau kita buat meditasi, ya betul. Bila kita buat meditasi, kita benar-benar masuk ke dalam dasar laut tu, dan masa kita di dalam dasar laut tu, kita tidak ada apa-apa fikiran. Kita sebenarnya macam tu. So di situ kita tidak boleh buat. Tapi lepas kita betul-betul boleh dapat rasa sunyi, rasa selesa, rasa connection dengan suami, lepas itu, bila kita sudah keluar daripada sesi itu, masa itulah kita doa. Oh Bhagawan, terima kasihlah, biarlah dengan hati yang begitu. Sebab kita sudah dapat terima restu kita daripada suami, jadi maka kita pun ingin dapatkan restu ini kepada semua orang. Macam itu dia punya. Tapi dalam meditasi, sesi meditasi, bila kita pergi dalam itu, pikiran kita akan jadi kosong. Jadi bila kita kosong, kita tak payah fikirkan semua ini. Kita pergi dalam sahaja. Lepas sudah pergi dalam, sentuh suami, habis itu bila kita keluar, masa itu kita doa kepada semua. Ya. Oke, terima kasih Prof. Suresh, terima kasih Bu Juli.
Nah, Prof, ini ada pertanyaan yang masuk private ke saya, titipan dari salah seorang sister kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi orang yang tidak baik dengan kita, misalkan orang yang sudah memperlakukan kita, bagaimana caranya caranya menghadapi orang seperti itu? Sairam. Sebenarnya ini banyak kali saya sudah sebut. Ya. Banyak kali dalam sesi kita sudah banyak sebut. Sebab teknologi nak sayang kepada semua ini, termasuk juga kepada musuh kita, kepada orang yang memberikan kesakitan kepada kita. Semua ini apabila kita betul-betul rasa dalam hati kita ataupun dalam meditasi kita rasa begitu bahagia, begitu tenang, begitu calm, collected, connected. Bila kita begitu dalam dan daripada itu kita beri fikiran, sarik kasih sayang kepada orang yang memberikan kita sakit dan sebagainya, maka kesayangan itu akan sampai ke orang yang berkenaan. Jadi mereka pun akan tukar persepsi mereka terhadap kita. Jadi kalau kita ingin menukarkan persepsi orang lain terhadap kita, kita berikan kasih sayang kepada semua. Jadi semua orang pun akan rasa sayang kepada kita. Jadi inilah cara bagaimana kita harus buat. Kerana kita di dalam dunia ini datang bukan nak mengumpul musuh, tapi nak mengumpul siapa-siapa yang nak beri kasih sayang, dapatkan peluang untuk beri kasih sayang daripada kita. So, tiap-tiap kali kita harus buat meditasi dan memberikan connection, memberikan sayang kepada mereka dalam sinaran cahaya itu yang send the light to everywhere, send the light to all the friends, send the light to semua yang melibatkan, semua yang memberikan kita sakit dan sebagainya, berikan dengan penuh kasih sayang kepada orang-orang berdemikian. Ya. Ya, saya ingat Prof. Suresh minta kita coba 21 hari kirim cahaya terhadap orang yang justru menyakiti kita dan buktikan. Ya, buktikan ya. Ya, kita pernah dulu dapat sharingnya dari yang sudah membuktikan ya. Ya, betul. Ya, demikian Sister tanggapan dari Prof. Suresh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi yang mau bertanya atau sharing pengalaman selama seminggu ini sebelum kita masuk ke materi utama surat Bhagawan yang ke-5. Ya, bila ada, oke. Sairam. Ya, kalau tidak kita langsung dulu. Mungkin nanti setelah pembahasan suratnya akan ada pertanyaan lagi. Oke, jadi boleh langsung ya Prof. Suresh? Boleh. Ini surat nomor berapa hari ini? Nomor 5 kita bagi 2, jadi bagian keduanya. Ya. Oke. Bisa silakan, Sairam. Kita baca surat. Ya. Yang ini bukan Moda? Ini bukan. 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 Bisa surat 5. Yang kelima ya? Ya. Coba diulang ya. Yang itu, yang minggu lalu pengetahuan sejati itu. Nah, coba balik dulu yang pertamanya. Bukan bisa Ya, ini kita ini ya, Pak? Coba. Bukan. Yang kelima bisa lanjut lagi. Lanjut lagi. Bisa Ya. Bukan ya? Bukan. Bukan. Ya. Nah, bisa dicari dulu surat yang kelimanya ya.
Sairam, sorry, maaf Prof. Suresh, maaf Bapak Ibu yang lain. Tidak apa. Ya, karena minggu lalu Bro Pur yang share screen. Nah, bisa di. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada mau sharing sesuatu lagi, silakan. Sambil menunggu Bro Sadi buka file. Ya. Nah, ada siapa nih? Ya. Oke. Sekarang enggak? Ya, sudah? Sudah ketemu Bro Sadi? Sairam, Bro Sadi. Bro Giri boleh bantu? Oke, sambil menunggu mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ada Udayana nih yang sering bertanya. Ada Om Pur juga. Sairam, Prof. Suresh. Ya. Kadang-kadang kita kalau sembahyang atau berdoa itu, kita hafal mantra, tetapi pikiran kita kemana-mana. Jadi kayak mekanis seperti itu. Apakah itu sesuatu yang sia-sia atau gimana? Ya, itu kalau kita macam duduk dalam kereta, kita tekan itu accelerator. Accelerator bila kita tekan ada bunyi yang kuat, petrol habis, tapi tak gerak sebab kita tidak tukar gear. So bila kita sudah tahu itu mantra, erti mantra, dan bila kita renung tentang perkataan-perkataan mantra digunakan, maka ini berarti bahawa gear sudah pasang, kereta boleh jalan. So mantra datang daripada dua perkara, dua nama, iaitu manana and trana. Yeah. Manana artinya reflect, artinya kita kena renung. Dengan renung apa yang kita cakap itu, fikir tentang apa yang cakap itu, kontemplasi dengan mantra itu, maka kita akan trana. Artinya kita akan diselamatkan daripada keadaan-keadaan yang kita di dalam kesusahan dan sebagainya. So ini dia artinya. So kita harus bila kita buat mantra Om Bhur Bhuvaswaha. Okey. Jadi Om Bhur iaitu land, itu bumi. Buha, second layer. Suwaha, that means artinya sky. So, daripada ini kita sudah faham bahawa daripada gross, daripada apa yang kita nampak, Ombur, buha, one more layer. Suwaha, third layer. Jadi, pikiran kita mestilah menjadi luas dan luas dan luas dan luas. Artinya daripada gross kita pergi ke subtle. Jadi inilah mantra yang memberikan kita laluan kepada untuk menghayati apa yang luas. Dan apa yang luas hanya akan dapat dihayati oleh intelligence, budi kita. Jadi inilah cara bagaimana kita boleh mengkontemplasikan benda ini. Mungkin satu sesi kita akan buat mantra seperti ini. Kita dapat lihat kuasa mantra. Oke, perlu sekali itu, Prof. Kadang-kadang kita mantra 108 kali, mungkin 100-nya pikirannya nggak fokus, hanya sebagian kecil pikiran bisa fokus gitu, Prof. Nah, perlu sekali untuk kita nanti boleh. coba praktekkan. Oke. Nah, ya terima kasih banyak, Prof. Suresh. Sekarang slide-nya sudah muncul. Oke. Ya, kita ini kemarin minggu lalu. Sudah habis kan? Ya, sudah habis. Kita bagian keduanya sekarang. Oke, yang di bawahnya ini bisa di. Boleh. Ya. Nah, ini hidup tanpa kebaikan bukanlah kehidupan nyata bagian kedua. Ini bagian dari slide Bhagawan sesi kedua. Saya bacakan dulu. Hidup tanpa
Pindah layarnya. Ya, hidup tanpa kebaikan bukanlah kehidupan nyata, tetapi hanya sebuah adegan tarian destruktif. Itu adalah Raja Gopal, orang yang dikirimin surat oleh Bhagawan. Raja, Tuhan selalu bersamamu di dalam dirimu. Selamat berbahagia. Raja, aku mengirim prasad wibuti kecil untuk kesehatanmu. Kesehatanmu tidak baik, jadilah sehat dan bahagia. Dengan cinta kasih, Baba. Begitu cantik suratnya. Ya. Suami. Okey, ini memberikan kita satu hala tuju yang begitu baik sekali. Suami beritahu kepada kita, jadi sebenarnya untuk di dalam segala aspek kehidupan, ada dua aspek, iaitu kita selalu di dalam kehidupan kita ada duaita. Duaita artinya dua. Saya dengan objek. Saya ialah subjek. Kemudian dunia ialah objek. So selalu kita hidup di dalam dunia ini, kita subjek, objek, subjek, objek. Inilah cara kita hidup. Kita kena pergi pejabat. Di pejabat kita kerja. Saya ada keluarga, saya ada anak, saya ada isteri, saya kena jaga. So semua ini memberikan satu gambaran atau satu persepsi bahawa ada dua. Satu ialah saya, satu lagi dunia saya. Dan bila saya di dalam dunia saya ini, bila saya tahu kerja dan faham kerja dan buat kerja saya, maka saya boleh dapat tahu bahawa ya, rezeki itu saya boleh dapat, hasil itu saya boleh dapat dan saya hidup dengan sungguh mewah dan bahagia. Tetapi yang penting sekali, apa yang kita harus faham Bapa cakap, apabila kita selalu lihat semua dengan cara dua, iaitu saya di sini dan di situlah dunia, maka kita tidak akan cross batasan. Ini keterpisahan hanya akan diperolehi di tataran yang masih relatif, di mana ketika dualitis dilampaui. Jadi artinya kita harus melampaui dualitas ini. So artinya apa yang dimaksudkan ialah di sini kita ada 68 orang, 65 orang. Jadi bila kita ada 65 orang ini, kita harus faham bahawa walaupun kita tinggal di banyak tempat di Indonesia, Bali, Medan dan sebagainya, tapi di setiap orang kita ini, kita ada satu roh, satu atma. Atma itu semua datang daripada satu kuasa, satu sumber. Jadi di semua ini yang kita lihat, walaupun kita ada keluarga masing-masing, walaupun kita kerja di masing-masing, mungkin kita punya kompetensi berlainan dan sebagainya. Saya di Malaysia, saudara-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudari semua di Indonesia. Tetapi apa yang penting sekali kita harus faham, bahawa kita semua ialah satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Itu pasal dalam, kalau ingat, bila kita buat study circle material, bila hari itu kita cakap, Bapa cakap, unity ini bukan kerana bergabung dengan satu, dua, tiga. Kalau ada satu badan, kalau ada dua badan, kalau tiga badan, bergabung dengan tiga-tiga badan itu tidak artinya ya united, unity. Kalau nak perpaduan, kalau nak unity, kita harus merelasikan apa tu? Kita realize bahawa di dalam tiga-tiga badan itu ada satu yang mencantumkan semua ini. Kalau kita tidak dapat faham ini, maka unity itu tidak akan dapat wujud. Ini dia punya spiritual ni. So, kalau kita macam seperti, kalau kita cakap bahawa okey nak esok kita pergi, saya sudah buat booking tiket, kita akan kali ini kita pergi ke holiday. Bapa, holiday dekat mana Bapa? Oh, kita nak pergi holiday di atas gunung, atas bukit, di satu ada resort. So anak-anak itu cakap, oh Bapa jangan pergi resort lah, atas bukit buat apa, kita boleh pergi sana, apa kita boleh buat. Biarlah kita pergi ke
tepi laut, maka kita boleh dapat peluang untuk berenang dan sebagainya, kita boleh buat piknik dan sebagainya. So anak-anak itu tidak sebegitu gembira. Tapi bapa itu cakap, tak mau, saya sudah buat persetujuan, saya sudah buat planning bahawa kita harus pergi ke mountain top ataupun resort di atas bukit. So mungkin di dalam kereta 5 orang berduduk, tetapi 5 orang isteri sama 3 anak itu, mereka tidak happy, tetapi oleh kerana bapa sudah beli tiket itu ataupun sudah booking, maka mereka pun just ikut sahajalah. Tetapi kalau bapa sudah fikir bahawa, ini perkataan keterpisahan, iaitu kebaikan itu keterpisahan dan kita melampaui dualitas. Bapa cakap, bukan sahaja saya yang harus pilih holiday resort ke apa ke, lebih baik saya berbincang dengan keluarga. So saya bincang, anak-anak, isteri semua datang, sayang, semua duduk. 2 minggu lagi kita nak pergi ke holiday, sekarang manakah kita nak pergi? So semua orang campur, semua orang cakap, semua orang bincang. Kemudian mereka dapat buat satu persetujuan di dalam keluarga mereka bahawa mereka telah setuju pergi ke tepi pantai. Jadi di tepi pantai semua orang happy. Apa pasal? Kerana mereka sudah melampaui dualitas dan sudah dapat satu fahaman oneness. That is what is called unity. So unity artinya bukan bergabung dengan 5, tapi untuk faham bahawa di antara 5 itu semuanya sama satu. That means oneness is that kita mesti tahu dan faham bahawa benang itulah yang ikat kepada bunga yang menjadikan galung. Itu kita mesti faham. Kalau kita tidak faham, kita hanya akan lihat kepada bunga-bunga sahaja tanpa faham bahawa ada satu benang yang ikat kepada semua bunga-bunga untuk menjadi kalung yang cantik. So dualitas itu haruslah kita lampaui. Kalau kita dapat melampaui ini, inilah orang panggil yoga. Artinya di dalam kehidupan apa-apa pun, kalau kita nak bersenam ataupun walking exercise, kita enjoy itu Pak, bersama-sama dengan nature. Kalau nak makan, kita makan dengan begitu baik sekali ataupun makan kita enjoy the food. Kita suka kepada apa yang kita makan, kita tidak fikir dengan apa-apa. Kalau sudah setuju dengan bersama dengan kita di satsang ini, kita just enjoy that satsang. Kita tidak fikir pasal apa-apa, kita tidak buat apa-apa. Kita hanya dengar apa yang kita cakap dan just enjoy the whole thing. Itu artinya kita di dalam yoga. So bila kita di dalam yoga, artinya kita sudah melampaui dualitas itu. Maka dengan itu penyertaan itu ataupun penyertaan di dalam semua aspek akan menjadi sama sahaja. Dengan itu kita akan dapat mewujudkan kebaikan. Dengan baikan kehidupan kita ini akan menjadi baik dan baik dan baik. Inilah cara bagaimana kita harus lihat. So, jadi nasihat yang diberikan kepada raja oleh suami ialah jadi bahawa di dalam semua aspek dapatlah kita melampaui dualitas supaya kita boleh betul-betul enjoy life to the fullest. Wah, Sairam, Prof. Suresh, saya mesti pelan-pelan memahaminya karena bagi saya ini filosofinya tinggi banget. Bisa mungkin mengerti untuk sebatas di pikiran saja harus pelan. Nah, kalau misalkan kita mendengarkan sesuatu, kita anggap itu high filosofi banget gitu, Prof. Suresh. Okey, tidak. Okey. Bagaimana? So, okey, inilah masalah inilah yang tidak memberikan kita faham bahawa kita selalu fikir bahawa aspek-aspek ini adalah falsafah yang tinggi. Sebenarnya ini adalah natural. So, okey, saya bagi cerita. Okey, sebelum kahwin, suami kita ataupun isteri kita, bila kita pergi duduk, bila kita jumpa itu perempuan atau lelaki, kita akan tanya, okey, pukul berapa kita jumpa? 6:30. Kita datang pukul 7 suku. Lamakah tunggu? Sorry ya. Saya
saya banyak kerja, masa traffic jam sudah sangkut, tak apalah duduklah, and then kita duduk, kita berbincang apa you mau, kita tanya banyak, kita tanya pasal adakah susah, adakah senang, semua kita tak. Apa pasal? Kita sayang artinya kita sudah lampau apa tu? Lampau apa? Dualitas. Sekarang itu ibu itu ialah yang saya tak kenal. Dia tak kenal saya tak kenal dia. Tengok cakap, kita sudah lampau dualitas, maka kita sudah tahu, kita sudah faham mana ia tinggal dan apa dah. Semua apabila kita sudah faham satu sama lain, kemudian artinya kita dualitas itu menjadi kurang dan kurang dan kurang dan kurang sehingga kan satu hari itu ibu itu sudi kahwin dengan lelaki itu. Jadi bila sudah kahwin artinya dualitas itu tidak ada. Mengapa dualitas itu tidak ada? Kerana dualitas itu tidak ada kerana dualitas itu tidak ada kerana kita sudah lampau, kita sudah menyeberang dan kita sudah faham. Dengan apa yang kita faham? Kasih sayang sahaja, kita sayang. That is what is meant by sayang lah. So bila kita sayang, kita boleh buat apa-apa. Kita boleh jalan, kita boleh. Itu ibu cakap, saya kena balik, saya pukul 9, 9:30. Tak apa, saya boleh bawa you, mana you tinggal. Okey, 25 kilometer pun saya sanggup pandu, saya sanggup bawa dia ke rumah, turun di rumah, balik. 25 kilometer pun saya sanggup jalan. Apa pasal? Melampaui dualitas. Betul tak? So artinya oleh kerana kita sayang kepada sesuatu, kita sanggup korban diri kita. Bila kita sanggup korbankan diri kita, sanggup korban sacrifice masa, tenaga, duit dan sebagainya, artinya kita sudah identified subjek dengan objek. Inilah artinya bila dengan itu sahaja kita boleh sayang. Saya just gunakan example itu sahaja. Tetapi di dalam semua aspek ini, inilah apa yang kita buat. Yang sewa kita buat di Satisai, kita buat sewa. Apa pasal kita buat ini? Sebab kita sudah identify. Sairam, boleh dengar? Halo, Sairam, boleh dengar? Internet saya. Sairam, Prof. Oke, koneksinya. Jelas. Ya. Boleh dengar Ya, Prof. Ya. So artinya sekarang Sairam, boleh dengar Ibu? Sairam boleh dengar? Boleh, Prof, boleh. Okey. So dulu suami bila Ibu cakap Ibu. Halo Ibu. Sairam Ibu, Sairam. Kami mendengar, Prof. Apa pasal? Mungkin seorang tak boleh dengar. Okey, tidak. Yang saya nak cakap ialah dulu kita dengar Sai Baba. Siapa itu Sai Baba? Dia dalam putra-perti. Ya, siapa dia? Dia macam guru lah. Dia ke? Dia boleh ubah, dia boleh kalau sakit, dia orang tak boleh jadi sakit, dia boleh pulih. Ya betul ke? Okey, kita pergi tengok. Dari jauh kita lihat itu suami datang. Kita daripada jauh, kita lihat. So bila satu kali kita pergi, 2 kali kita pergi, 3 kali kita pergi, apalah. So kita pergi, tiba-tiba sekarang kita suami pun tidak ada, tapi kita boleh faham apa artinya, apa suami, siapa suami, misi suami, kita sayang kepada suami sehingga kan kita mau restu suami, kita mau sayang suami. What does it mean? It means that kita sudah melampau dualitas. Dulu suami Dwaita, dia sana, saya sini. Kemudian Advaita Dwaita means relative truth. Sekarang kita sudah identify dengan suami. Jadi bila kita sudah kenal, kita sudah identify dengan suami, maka kita boleh mau korban duit, mau korban tenaga, mau korban masa, kita mau buat sesuatu untuk suami. Jadi inilah artinya melampaui dualitas. Faham? Boleh faham? Sairam, Prof. Suresh. Ya, boleh. Boleh bertanya? Boleh, tolong. Situasi pada saat surat ini dibuat, itu ditujukan kepada siapa oleh Begawan?
sehingga dengan gambaran itu mungkin lebih mudah kami menangkapnya, Prof. Okey, Terima surat kasih, ini Sairam. ya, surat ini kepada bakta suami. Tetapi kebanyakan daripada ayat-ayat ataupun perkataan suami ini boleh dibagi kepada semua orang. Tapi ini surat sebenarnya ditulis kepada satu bakta, seorang bakta yang lain. So di sini suami bagi tahu rahsia kehidupan ini ialah untuk kebaikan, untuk menjadi seorang yang baik haruslah kita melampaui dualitas. Dengan ini maka kita boleh jadi seorang yang begitu baik sekali. Jadi inilah cara suami tulis surat ini, dan apabila kita memahami perkataan-perkataan ini dengan lebih dalam lagi dan kontemplasikan makna ini, maka makna ini bukan saja kepada raja tetapi kepada semua orang yang dengar dan baca surat ini. Sairam, terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih Bro Eka. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Saya Bleka. Sairam. Saya tadi hanya saya menangkap bahwa yang diucapkan atau yang dijelaskan oleh Prof. Suresh itu adalah sepasang suami istri. Nah, menganalogkan terhadap diri saya, ketika kita berbuat kebaikan, misalkan sewa, itu adalah menerima, kemudian memberi atau melakukannya dengan ikhlas. Nah, ada kalanya, ini pertanyaan yang selalu saya dapatkan atau kadang pikiran ini ada di dalam diri saya. Kita melaksanakannya dengan ikhlas, menerimanya, melakukannya dengan baik. Terkadang di satu sisi itu sudah terlaksana dengan baik, tetapi seperti biasa di saat kita melakukan hal yang baik saja, orang menilainya tidak baik, apalagi kita berbuat yang tidak baik. Nah, ini yang saya ingin tanyakan Prof. Suresh, bahwa bagaimana kita selalu berpandangan ke depan bahwa kita melakukan suatu kerja atau sewa itu tetap pada lini bahwa kita harus melakukan terbaik kepada suami. Itu saja, Bleka. Sairam. So, okay. Artinya boleh Yes, Prof. When we do sewa, and then but sometimes there others people thinks bad about us or comment bad about us about that. So how we have the feeling that we should be always in peace, always in continue our sadhana and then the sewa and everything. Okey, saya faham. Di dalam kehidupan kita, kita harus juga faham bahawa suami kadang-kadang menarik diri kita ke satu side untuk buat sewa dan sebagainya. Ini ialah cara satu orang ahli satu keluarga itu, satu orang sahaja datang buat itu. Bila kita balik, suami tidak faham tentang ajaran suami dan sebagainya, juga mungkin akan kritik, akan cakap, bukan mungkin mereka tidak senang, mungkin tidak tahu, tidak faham, akan berkata satu dua perkara yang mungkin kita akan menyindir hati kita. Ini adalah proses. Ini proses begitu baik sekali. Artinya sekarang, oleh kerana kita pergi buat sewa, kita dapat begitu baik hati, begitu tenang, begitu baik. Bila kita balik ke rumah, memang suami kita ataupun siapa-siapa di rumah mungkin tidak setuju dan sebagainya, tidak payah takut. Mereka mungkin katakan satu dua perkara, tidak, kita tidak harus ambil hati. Kerana mereka juga dalam proses fahaman. So, bila mereka buat ni, kita harus bersabar, kita harus buat meditasi, kita harus selalu bersabar dan sebagainya. Lama kelamahan, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bila kita lihat, tiba-tiba kita faham bahawa itu wajah suami kita akan tukar, perasaan dia akan tukar. Satu hari dia sendiri akan juga ikut kita kepada buat sewa juga. Proses penukaran, that means proses transformasi, kitalah ejen transformasi. Dan bila kita ejen transformasi, kita harus faham bahawa kita sebenarnya
digunakan oleh Bhagawan untuk buat kerja kita, tetapi sambil kita buat kerja kita juga, kita harus meningkatkan kasih sayang diri kita supaya boleh tahan dan have the forbearance and the fortitude. Artinya kita mesti ada semangat yang tinggi untuk menahan kekuatan ini supaya kita boleh dapat lihat perubahan di dalam suami kita. This is a process. Mana-mana pun macam tu. Perlada, kita lihat cerita Perlada pun macam itu. Pak Hiranyakashipu cakap, Om Hiranyakashipu Ya Namaha. Perlada cakap, Bapak saya Om Namo Narayana Ya Namaha. Jadi Bapak begitu marah dengan anak dia. Dia halau anak itu, dia mau bunuh anak itu. Tapi tiap-tiap kali Tuhan menyelamatkan dia, tiap-tiap kali dia datang balik, dan tiap-tiap kali dia dapat banyak sadhana. Tapi akhirnya Bapa itu sudah faham dan tahu bahawa sebenarnya Narayana itu, ya Tuhan itu ialah bukan Hiranyakashipu, tetapi sebenarnya memang ada Narayana. Jadi artinya di dalam kehidupan kita dugaan itu ialah satu proses yang natural, tetapi yang kita harus mempunyai kesabaran untuk go through this whole problem, go through this whole thing. Supaya kita dapat membawa satu perubahan yang besar ke dalam keluarga kita. Prof, Yap. tadi kan Prof mengumpamakan tentang suami istri ya Prof ya, bahwa begitu mereka saling mencintai, menikah, jadi yang dua menjadi satu gitu kan ya, menempuh jarak 25 kilo, oke, kita berkorban untuk istri, oke. Tetapi kadang begitu kemudian mungkin ada titik di mana istri mungkin mengecewakan kita atau apa, akhirnya kita masih kecewa. Dalam hal ini kalau suami misalnya kita memohon sesuatu, mungkin suami belum mengabulkan dan kita ada rasa kecewa. Ya. Nah, gimana tuh Prof dalam hal ini? Berarti belum ya sampai di situ berarti? Ya, kalau saya hanya memberikan satu contoh sehingga kita sudah kahwin. So, mengapa kita sudah kahwin? Kerana kita faham antara satu sama lain, kita tahu satu sama lain sehingga kan kita melampaui dualitas sehingga kan kita boleh sanggup mau hidup dengan orang ini. Jadi, persetujuan untuk hidup selama-lama dengan lelaki ke ibu ke, jadi dengan itu satu perkahwinan dilakukan. Tetapi di dalam perkahwinan mana-mana pun, di dalam keluarga mana-mana pun, mesti ada ombak. Mesti ada ombak. Di dalam ombak itu mungkin satu hari dia marah sini ataupun isteri marah. Macam itu biasa. Tetapi itu bukan sehinggakan kita selisih faham dan sebagainya. Itu sebenarnya ialah satu proses yang biasa yang kita ada dalam kehidupan. Tetapi kita tak apa, kita ingat balik kepada sebelum kahwin tu kita sudah setuju bahawa kita boleh hidup bersama-sama. Jadi kita continue kita punya kehidupan kita dengan begitu baik sekali. So artinya bila kita sudah melampaui dualitas, kita cakap bahawa apa-apa terjadi dengan kita, kita tidak akan berpisah. Saya akan bersama dengan you akan bersama dengan saya. Itulah perasaan yang kita dapat apabila kita sudah melampaui dualitas. Di dalam suami pun macam itu juga. Bila kita sudah kenal suami dan sekarang kita begitu sayang kepada suami, dan inilah cara bagaimana kita mau hidup. Bhagawan, apa akan terjadi pada saya? Saya memang tidak mau lupa suami, dan sehingga saya meninggal, saya selalu mau buat kerja suami. Inilah cara kita hidup. Artinya kita sudah melampaui dualitas, kita sudah dapat lihat. Persyanti Nilayam pun dulu kita mau persyanti, tapi sekarang kita suami Persyanti Nilayam ialah satu tempat banyak sunyi, begitu bersih, begitu cantik, begitu nyaman dan sebagainya. Satu suasana yang diwujudkan supaya kita boleh dapat mengamalkan suasana ini dalam hati kita, maka Persyanti Nilayam ialah di mana? Di hati kita. Kalau tiap-tiap kali kita harus bawa itu perasaan itu ke dalam hati, sepertinya kita sudah melampaui dualitas.
Dengan melampaui dualitas, kita dapat lihat dan dapat rasa kebahagiaan. Jadi inilah cara bagaimana kita harus faham. Kita pergi universiti. Apa pasal kita pergi universiti? Kita mau belajar jadi seorang doktor. So 5 tahun kita belajar doktor, 5 tahun kita situ. Lepas kita keluar daripada universitas, maka kita sudah melampaui dualitas itu sehinggakan ilmu itu bersama dengan saya. Jadi mana-mana saya pergi pun, bila saya laku pembedahan atau rawatan dan sebagainya, itu ilmu sudah ada dengan saya. Kalau ilmu itu tidak ada dengan saya, itu duaitah. Saya pergi universitas untuk belajar itu ilmu. Tapi saya lepas 5 tahun, itu ilmu bersama dengan saya. So saya jadi seorang doktor. So bila saya sudah jadi doktor, itu universitas itu sudah ada dalam kepala saya, dalam hati saya. So sampai saya meninggal, saya harus rawat pesakit ataupun bedah pesakit. Jadi inilah cara bila kita sudah melampaui dualitas itu, kita boleh dapat subject and the object become satu, maka itu satulah yang suami cakap akan memberikan kita kebahagiaan. Om Sairam, Prof. Saya kembali. Mana Ibu pergi? Iya. Sekarang saya pakai data, Prof. Tadi terlihat gangguan. Sorry. Nah, Sairam, terima kasih banyak, Prof. Suresh. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya. Prof. Suresh, saya mungkin tidak begitu terkait langsung. Saya mau ekspresikan perasaan saya betapa Begawan begitu perhatian sampai hal sekecil-kecilnya dituntun kita begitu, Prof. Suresh. Saya ingin sekali di dalam hati kita dipenuhi dengan rasa syukur yang luar biasa bahwa Begawan sendiri memberi kesempatan kepada kita untuk kenal beliau. Nah, kan begini, Prof. Suresh, kalau 30 tahun yang lalu misalkan kita dengar Begawan bilang menyebut diri kita Divya Swarupalara, Prema Swarupalara, itu rasanya nggak masuk nggak mengerti gitu loh, Prof. Jadi kalau sekarang, jadi perlu puluhan tahun untuk memahami bahwa suami ingin mengingatkan kita bahwa suami adalah Tuhan dan kita juga adalah Tuhan, seperti itu. Ternyata perlu waktu begitu lama ya, Prof ya? Ya, itu sebab itu pun kita fikir 30 tahun, tetapi kita sudah beratus-ratus tahun di dalam semua kehidupan yang kita ada lalu, bukan beribu-ribu tahun mungkin. Kita sudah lalu evolusi kita dan sebagainya, dan sampai ke satu tahap di mana evolusi kita sehinggakan Baba memberikan kita peluang untuk kenal dengan Baba dan juga memberikan kita restu supaya kita dapat hati yang boleh ikut Begawan dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu kesyukuran. Itu sebab yang penting sekali. Ini saya mau cerita juga. Jadi kalau kita mau masuk ke alam suami, alam Begawan yang penuh dengan bahagia, penuh dengan begitu baik sekali dan penuh dengan semua penuhan yang tidak boleh dikatakan dengan perkataan. Jadi kalau kita mau menghayati itu, kita harus buka pintu gerbang. Tapi pintu gerbang nak buka, kita harus tulis password. Password untuk buka pintu gerbang ini ialah kita kena tulis perkataan kesyukuran. Bila kita sudah tulis itu kesyukuran, pintu gerbang itu akan automatik akan buka. Kita tidak ada masalah. Jadi tiap-tiap kali yang penting ialah untuk mendapat kesyukuran. Oh Begawan, terima kasihlah kerana pilih kita. Oh Begawan, terima kasihlah berikan kita peluang untuk satsang ini ataupun makan, untuk dapat makanan atas meja ataupun dengan hidup dengan keluarga kita ataupun udara yang begitu baik sekali sehingga kan kita boleh nafas. Oh Begawan, terima kasihlah kerana memberikan kita peluang dengan begitu banyak sekali untuk belajar dengan begitu baik sekali. Jadi segala aspek yang berlaku kepada kehidupan kita, kalau kita dapat syukur, kesyukuran itu juga merupakan satu tanda untuk melampaui dualitas. Itu dia, dualitas. So, kesyukuran itu begitu penting sekali untuk melampaui dualitas. Itu penting. Jadi suami isteri pun balik.
terima kasihlah Tuhan bagi saya seorang isteri yang begitu baik sekali, sampai mungkin kita gaduh sini gaduh sana, tapi yang baik sekali bersama dengan dia. Itulah kesyukuran. Terima kasihlah Tuhan bagi saya anak dua ini. Terima kasih kerana beri saya peluang untuk dapatkan anak dua ini. Itu pun kesyukuran. Jadi kalau kita tiap saat kita boleh dapat bersyukur dengan Tuhan, kalau kita di dalam satu kesakitan ataupun dalam satu susahan ataupun dalam kesedihan, di situ pun mungkin ada satu peluang untuk dapat kenal sesuatu, untuk dapat faham sesuatu. Jadi ujian yang kita lalu sekarang dalam organisasi pun itu satu juga. Ini juga satu ujian, ini satu, oh Bhagawan, terima kasihlah kerana memberikan kita ujian ini. Kerana di dalam ujian ini kita sudah dapat faham dan tahu apakah sebenarnya jawapan yang saya harus tulis di dalam kertas ini yang saya harus tulis. Oh Bhagawan, saya sudah faham bahawa berapa kali dan berapa banyak kali saya sudah dapat datang ke tempat suami, tetapi saya belum masih faham dan tahu apakah erti kehidupan saya. Bukankah Bapa bagi tahu saya bahawa Pershanti Nilayam ialah di hati kita. Buatlah ini mungkin satu kesedaran yang dapat faham dan tahu, oh suami. Terima kasihlah memberikan saya peluang kesedaran yang besar ini kepada saya. Jadi apa-apa yang berlaku dalam kehidupan ini, tukarkan segalanya kepada kesyukuran. Apabila kita sudah dapat terima semua apa yang berlaku sebagai kesyukuran, kita tidak akan ada apa-apa masalah. So artinya suami pun bila saya bila saya dengar Dr. Reddy bagi tahu bahawa Bhagawan bila dia nak buat satu seminar di Pershanti Nilayam, suami sendiri akan datang ke bilik seminar itu atau bilik conference itu. Bhagawan akan duduk di atas kerusi 1, 2, 3 kerusi, 4 kerusi, supaya betul-betul itu kerusi ada selesa ke tak selesa ke. Dia akan lihat balik kepada speaker itu siapa, berapa minit dia harus buat itu ucapan, siapa yang ucap speaker yang kedua, siapa yang speaker yang ketiga. Dia akan test itu mic itu ada okey, itu bunga itu okey, segala kecil-kecil punya benda. Bhagawan akan lihat kepada semua itu. Saya pun ada satu pengalaman di situ, macam stage kerana 12 kali kita buat drama di Puttaparthi. So satu hari Bhagawan datang di belakang stage. So aktor-aktor semua ada di situ, mereka pakai kostum. So Baba tanya pada saya, itu kostum apa pasal macam ini? So dia lihat itu dengan pakaian di atas dan pakaian di bawah. Dia cakap, mengapa ini tak ada matching? Mengapa you? So benda yang kecil, yang sikit sahaja dia suami akan lihat itu benda. Ini kena mesti buat macam ini mesti buat macam itu. Jadi walaupun Tuhan dia beri perhatian kepada semua aspek kecil, benda-benda yang kecil supaya semua orang dapat lihat dan faham dan semua orang dapat selesa dan bahagia. Jadi kita harus beri perhatian kepada aspek-aspek yang kecil supaya aspek-aspek kecil inilah yang akan dapat menyelesaikan masalah kita. Kalau kita lihat daripada example yang kita bagi pada bapa yang nak pergi holiday di mountain di atas bukit resort, kerana dia tidak tanya kepada anak dan isteri dia. Tapi kalau dia betul-betul faham, dia akan tanya. Sebab apa? Dia sudah melampaui dualitas, dia boleh faham dan tahu apakah perasaan anak dia, apakah perasaan isteri dia. So semua orang punya perasaan harus dikira. Bukan bapa punya perasaan sahaja. So bila kita sudah mau faham perasaan semua orang, inilah artinya unity. Inilah artinya perpaduan. Inilah artinya bahawa sehingga kita sanggup faham dan tahu apa itu kesakitan orang lain. Maka dengan itu sahajalah kita boleh dapat hidup dengan kebaikan. So ini formula yang Bhagawan bagi ialah melampaui dualitas merupakan satu formula yang kita boleh pakai di semua aspek ini. Semua aspek. Jadi kalau kita makan, makanan mungkin kurang
kurang garam sikit, kurang garam. Jadi kita tidak membesarkan isu itu sebab ya mungkin isteri mungkin dia sudah lupa dia tanya pun okey ke okey baik. We don't make a big fuss out of it. So dengan hidup macam ini kita selalu tidak ada apa-apa masalah. Ya, Sairam, Prof. Suresh, terima kasih. Kalau Prof. Suresh cerita tentang bagaimana suami sendiri, betul-betul suami memang memberikan contoh terhadap segala hal baik kecil maupun besar yang beliau sampaikan kepada kita, dan suami betul-betul menjadi contoh teladanan. Jadi kita kalau melihat bagaimana suami, ya contoh nyata seperti apa harusnya kita. Ya, so sebagai bakta, inilah yang penting kita harus faham. Kalau kita mau merancangkan sesuatu, okay, for example, kita nak merancangkan satu perkahwinan ataupun satu function di dalam keluarga kita. So kita tuan rumah. So berapa orang datang? 100 orang. Okay, semua orang macam mana? Dia orang vegetarian ke non-vegetarian? Apakah jenis makanan yang kita harus sediakan? Adakah tempat itu selesa? Adakah tablecloth itu boleh baik ke? Ataupun warna itu bagus ke? Itu meja, adakah manakah mereka akan berdiri kalau mereka datang? Ini buffet ke? Ini a la carte ke? Siapa yang akan ucap? Berapa banyak lama kita nak ucap? So, program saya kita apa pasal? Kita mau semua orang selesa, semua orang bahagia. Lepas sesi saja semua orang bisa terima kasih, begitu baik saja program, begitu baik. So kita ambil banyak usaha supaya semua orang selesa, semua orang baik. Itu artinya unity. Tetapi kalau kita ingin buat sesuatu dengan serta-merta tanpa fikir apa-apa, dengan gapa-gapa, dengan tidak tergesa, just want to do it for the sake of doing it, dan orang sakit, orang tak suka, orang tak minat, orang tak tahu, orang tak selesa, maka dengan itu artinya kita tidak faham apa artinya unity. This is the concept tu. Therefore, apa-apa bila kita buat, kita harus fikir pasal melampaui dualitas. So, Bhagawan tulis perkataan ini di dualitas dilampaui. Itu saja. Satu formula, satu perkataan saja. Tapi ini merupakan segala masalah di dalam kehidupan kita boleh selesai dengan dua perkataan saja. Di dualitas dilampaui. Ya, ya, Prof. Suresh, itu easy to talk, difficult to put it into practice. Ya. Tapi kita akan put into practice kalau kita sayang. Itu yang okay. Kalau example, kalau kita sayang pada susah dia datang balik, itu esok dia akan ada kerja lagi, so jadi kita mesti iron, kita mesti buat dia punya pakaian sebab esok pagi dia akan pergi ke airport, dia tidak ada masa untuk buat, jadi dia sendiri. Jadi kita fikir pasal itu semua. Jadi mengapa you fikir sangat macam itu? Sebab saya sayang pada suami saya sayang pada isteri. Jadi sayang itulah foundation. Daripada sayang itulah yang kita boleh dapat dualitas dilampaui. So artinya kalau kita tak dapat sampai ini, kita harus cek balik berapa tingginya kesayangan kita. Itu saja. Iya. Ya, Sairam, terima kasih. Makin clear, Prof. Suresh. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu bertanya atau sharing tentang poin ini supaya kita lebih jelas nanti dalam melatih, ya. Kita akan memang siap untuk berlatih dan siap gagal, bangkit lagi dan bangkit lagi. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya ataupun sharing. Melampaui dualitas, itu poinnya. Kalau sudah itu, ya semua aman. Dunia jadi aman. Silakan Bapak Ibu bertanya. Oke, Prof. Suresh, jika kita mendengar sesuatu seperti wejangan yang begitu indah seperti Bhagawan, setiap orang memahaminya kan berbeda-beda. Jadi memang kita betul-betul ada juga modal dari kita, yaitu kesiapan atau readiness kita itu untuk memahami itu, Prof. Bagaimana
tolong Prof. Suresh jelaskan seperti apa kesiapan kita sehingga apa yang kita pelajari itu ya mengena gitu, Prof. Ya, sebab yang penting sekali kita semua lahir dengan kesedaran yang berbeza-beza. Kita semua tidak ada kesedaran yang sama. Dan oleh kerana itu sebab Bhagawan bagi tahu kita bahawa satsang itu penting. Dengan satsang ini kita dapat menghayati persepsi orang lain. Dengan persepsi itu kita dapat pengetahuan orang lain. Dengan kongsi pengetahuan ini, kita akan dapat mewujudkan satu gambaran yang lebih besar dan lebih jelas. Itu sebab kita mesti memerlukan organisasi. Organisasi, ada orang cakap, ya saya tak perlulah saya organisasi, tak payahlah. Biarlah orang itu gaduh-gaduh, biarlah dia orang gaduh-gaduh, saya sendiri tak mau masuk, saya pergi lain tempat, saya sendiri duduk dalam rumah, saya sendiri buat itu sadhana dan sebagainya. Bapa cakap, saya wujudkan organisasi ini, jangan sekali-sekali keluar daripada organisasi. Yang penting sekali organisasi ini ialah satu hadiah yang saya buat. Bapa cakap, ini ialah satu hadiah yang saya berikan kepada dunia. Dan saya berikan yang lagi satu, saya berikan nama saya kepada ini. Apa pasal? Kerana di dalam organisasi saya akan bawa banyak jenis manusia ke dalam ini. Di banyak jenis manusia ini akan memberikan persepsi yang berbeza-beza. Dari apa yang saya cakap, mereka akan satu orang akan menterjemahkan macam ini, satu orang akan cakap macam ini, satu orang cakap macam ini. Tetapi bagaimanakah kita boleh dapat faham semua ini ialah dengan kasih sayang. Jadi saya mahu you meningkatkan kasih sayang. Saya mahu you mengayati, faham apa yang semua orang cakap supaya kita hidup level supaya kita bersama-sama bahawa orang yang mungkin kurang jelas itu pun bersama dengan kita. Tak kisah. Dengan itulah jadi kita kena jalan dengan semua orang kepada kemuncak gunung itu. So kemuncak gunung itu kita kalau kena capai, kita nak bawa semua orang ke atas itu. Inilah artinya Swami cakap, this satsang is the ferry boat that can take us across the ocean of samsara. Artinya di dalam laut ada banyak ombak, tapi satsang dengan orang-orang yang begitu berbeza, yang mempunyai ilmu yang sejati itu, kita berkongsi pengalaman dan sebagainya supaya kita boleh dapat menyeberangi samsara ini. Itu sebab Adi Shankara pun kita tengok macam semua orang hidup dalam kumpulan. Apa pasal kita tidak hidup satu orang? Kita hidup dalam kumpulan. Sebab dari dalam kumpulan itu kita boleh belajar. Satu kumpulan itu ialah institusi. Institusi itu kita belajar antara satu sama lain. Semua orang belajar. Saya pun datang sini, bukan saya saja, saya belajar banyak. Peluang-peluang yang saya dapat dengan berkongsi pengalaman dan sebagainya dengan para bhakta yang saya sangat hormat, ialah juga saya tiap-tiap kali saya belajar juga, kerana pelajaran ini tidak boleh dapat diberhentikan. Saya tahu, tak boleh tahu, saya tak boleh cakap saya tahu perkara ini. Kerana tahu pengetahuan itu haruslah menjadi lebih dalam lagi. Sehingga kan apa yang sebenarnya bukan lagi cari kebenaran. Habis itu kita mesti menjadi kebenaran. Bukan saja baca kebenaran, bukan saja cari kebenaran, bukan tanya kebenaran, tapi kita mesti menjadi kebenaran itu. So, this is what we must do lah. Yeah. Yeah. We must do apa namanya? Yang seperti Prof. Suresh sering tekankan, come, experiment me, experience me, then accept me. Ya, betul. Experiment me, experience me, then accept me. So, kalau ada seseorang yang cakap apa-apa, okay, kalau tak boleh terima, then we must say, okay, daripada kasih sayang yang dia tunjuk itu, baru kita boleh. Itu teknik yang approach yang Bhagawan gunakan. Bila pertama kali, bukan suami tak tahu, suami, dia itu gele, itu sayang sama sekali, 70 tahun punya birthday, Baba bagi tahu. Suami punya 70 tahun birthday, if you are my devotee, daripada hari ini, tolong jangan smoke,
jangan makan daging dan juga jangan minum arak. Tiga-tiga dia cakap pada tahun 70. Bila suami berumur 70 tahun. Bukankah suami tahu bahawa ini dalam umur 65 tahun? Bukankah suami tahu 40 tahun punya birthday? Apa pasal dia tak cakap macam itu? Apa pasal 70 tahun dia cakap? Sebab come experiment me, experience me, now accept me. Sekarang sudah experience itu kasih sayang begitu tinggi sekali. Dan Baba bagi nasihat ni. Tetapi ini lagi satu, bila suami sudah sebut perkataan ini, jangan makan daging, tahun yang kemudian tu di dalam semua dunia the disease mad cow disease keluar. Mad cow disease ialah orang yang makan lembu ini dia dapat itu mad cow. Itu ialah satu penyakit. Sapi gila. Ya, sakit gila. So nasihat yang dia bagi itu don't take meat, itu sudah menjadi satu kenyataan. Jadi penting sekali kita ikut arahan suami. Apa yang suami bagi tahu, kita just ikut sahaja. Kita tidak payah takut ataupun tidak payah fikir apa-apa. Kita tidak payah fikir dan takut, kita mesti dapat benefit tu. Ya, Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Silakan sekarang Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat atau bertanya, boleh lewat chat box. Ya, ini pasti ada yang ingin ditanyakan ya. Silakan. Oke. Sairam, apakah sudah, mungkin ini artinya sudah paham semua dan siap melaksanakan kalau begitu ya? Ya. Itu tidak artinya bahawa apa yang dicakap itu mesti diterima. Mungkin kalau tak setuju pun kita boleh bincang, boleh bahas ya. Boleh bahas ya. Ya. Tidak semestinya apa yang saya cakap semua 100% benar. Ini mungkin persepsi saya saja. Ya, boleh didebat. Ya, Prof. Suresh bilang begini, kalau kita punya pendapat lain boleh. Ya, tapi yang terpenting adalah pendapat apa yang Bhagawan sampaikan di sini begitu indah dan contoh yang Bhagawan berikan sangat sempurna. Nah, ya kalau saya panggil jangan marah ya Pak. Ya. Siapa ya? Iya, ada Pak. Pak Madi Arjana, Sairam Bapak. Boleh Pak minta sharingnya? Berkenan Pak. Sairam Bapak. Sairam Prof. Suresh. Sairam. Ya. Sairam, putus-putus. Saya ingin sedikit bertanya Prof. Tak boleh dengar Bapak. Prof. Ya, tolong. Okey, cakap. Terkait dengan dualitas dan non-dualitas gitu ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari barangkali tadi sudah sempat disampaikan sedikit terkait dengan ada keraguan kadang-kadang kita dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ya. Jadi kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Bapak itu sudah kita laksanakan, tetapi kadang-kadang karena pengaruh zaman kali juga saat ini ada banyak merasa apa ya tersisih gitu ya dari pergaulan itu akibat sedikit pandangan yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya begitu. Jadi bagaimana kira-kira kita menyikapi hal seperti ini, Prof? Ya, oke Pak Made, Sairam, Prof. Suresh, do you need me to translate it? Yeah, please, because I could not hear what he said. Yeah, I'm not clear also, but I will try to translate the point. Okay. He said that he will try very hard to put into practice what Swami said and put into practice Swami teaching. But sometimes in our social community, a lot of people have different way of thinking, and he becoming the minority, and the minority among a lot of people and have with his different opinion because he has to put Swami's teaching. Okay. Something like that. Saya faham. Okay. Yeah. So yang example yang kita gunakan, contoh yang kita gunakan ialah kita mau mendaki gunung.
Apa pasal you mau mendaki gunung? Daripada gunung atas itu kita boleh lihat yang lebih luas daripada orang yang duduk di bawah gunung. So, apakah kebaikan ataupun kelebihan kalau kita dapat pandangan yang luas ini? Kalau kita boleh dapat pandangan yang begitu luas sekali, maka keputusan yang saya akan buat itu akan lebih jelas dan lebih tepat. So, itu sebab saya mau mendaki gunung. Satu lagi, saya mau menghayati keindahan gunung itu. Jadi, saya mau mendaki gunung. Dan oleh kerana saya mau mendaki gunung itu, banyak orang di bawah gunung itu mungkin tidak akan setuju bahawa saya harus mendaki gunung. So, ini bergantung kepada diri kita. Maukah saya harus mendaki gunung ini atau betul-betul bolehkah saya mendaki gunung ini, dan mengapakah saya harus dipengaruhi oleh kawan-kawan saya yang selalu kata bahawa saya tak boleh mendaki gunung. So, ini keputusan kita mesti buat. Bapa bagi tahu kita, Tuhan sahajalah yang kawan sejati. Orang lain akan datang dan orang lain akan pergi, tapi Tuhan sahajalah yang kawan sejati. Bila saya belia dan saya selalu 35 tahun, 40 tahun sekarang dalam Satisai, masa saya belia juga saya masuk Satisai, banyak saya buat dalam center datang. Ada banyak orang juga kata ini apa ini, budak ini belum kahwin lagi, selalu spiritual. Selalu pasal suami, dia sudah jadi gila kah, bolehkah dia banyak orang banyak orang datang cakap pada bapa saya pun risau masa itu. Saya selalu spiritual, selalu pergi sana buat sewa sini semua. Jadi bila saya buat master, bila saya buat PhD, semua saya terlalu terharu dengan buat kerja itu. Banyak orang cakap bahawa budak ini memang tidak akan, banyak orang fikir. Tetapi saya pegang kepada itu sebab saya minoriti. Sebab saya mau mendaki gunung saya. Sebab peluang ini hanya diberi kepada saya sahaja. Dan bila saya meninggal, semua kawan-kawan saya tidak akan ikut saya. Mereka akan hanya sampai tempat bakar saja. Lepas itu, siapa yang akan bawa? Saya sudah sedar itu kebenaran. Semua orang yang cakap bahawa itu tak betul, ini tak betul, mereka akan sampai ke satu tahap sahaja. Lepas itu, bila saya meninggal, saya sendiri harus jalan kepada alam yang lain. Jadi buat apa saya mesti ikut? Mengapakah saya harus faham? Mengapakah saya harus dipengaruhi? Jadi yang pertama, kita harus mempunyai kekuatan diri kita. Itu dipanggil self-confidence. Bila kita sudah jadi kekuatan diri kita yang begitu kuat sekali, kita tidak payah dipengaruhi. Itu sebab agama Hindu kita lihat ada Lakshmi, Saraswati, semua itu mereka hidup di mana? Mereka hidup di atas daun. What you call a lotus? What do you say? Teratai. Teratai. Mereka duduk atas teratai. Apa pasal mereka duduk teratai? Sebab teratai hanya akan tumbuh di kawasan yang kotor ataupun kolam yang kotor sahaja. Tapi kekotoran itu tidak akan lekat atas daun itu. Maka dengan itu sahajalah Tuhan akan duduk atas teratai itu. Jadi hati kita ialah teratai. Kita di dalam society kita di dalam kumpulan kita mana-mana pun, itu semua ialah kita hidup bersama dengan orang itu. Tetapi kita tidak harus dipengaruhi, dan kita haruslah pengaruh itu tidak akan lekat atas teratai kita atau daun teratai itu. Disitulah hati yang suci dan murni yang faham dan tahu apa niat dan apakah wawasan kita, maka di hati itulah Tuhan akan duduk. Dengan itu keyakinan akan berada dengan lebih banyak lagi. Dengan keyakinan yang ada banyak lagi, kita jalan, kita boleh lihat. Dan apabila kita sampai ke muncak di situ, pandangan kita yang begitu luas, ilmu yang kita yang begitu banyak, dan pengalaman yang kita yang tidak terhingga itu tidak akan dapat di orang lain yang tidak mau mendaki gunung kita. Jadi inilah cara bagaimana kita mau hidup di dalam kehidupan. So yang penting sekali, kalau tidak
kita mempraktikkan, kita praktis sahaja. Kita tak kisah kepada orang lain. Kita buat kita punya sadhana dengan begitu baik sekali, kitalah yang akan dapat rezeki itu. Sebab apa yang penting sekali daripada apa yang mempraktikkan ialah kebahagiaan yang tulen, yang tidak tergantung kepada ombak yang akan melandai kehidupan kita. Jadi tak kisah ombak itu besar ataupun ombak yang kita, tapi kita steady sahaja. Muka kita selalu senyum sahaja. Walaupun dalam apa-apa pun kita sudah dapat. Jadi orang tanya, apa pasal macam mana you boleh macam ini? Sebab saya sudah praktis ajaran suami saya. Jadi inilah yang mereka ajar saya mempraktikkan. Jadi inilah yang kita boleh buat. Kita pergi gym. Kita buat itu gym banyak kali. Apa pasal kita mau six pack ke kita? Adakah kita tanya orang lain, macam mana you mau six pack? Kita mau itu benda, kita rajin untuk mendapatkan itu sahaja. Jadi betul-betul kita mesti dapat keinginan untuk mendapatkan itu. Itu mesti dengan kita. Ya. Luar biasa. Terima kasih Prof. Suresh. Pak Made, demikian penjelasan Prof. Suresh bahwa yang terpenting kita miliki adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang akan membuat kita yakin akan tujuan kita, dan itu semua nanti akan membuat kita bahagia, karena kalau kita sudah bahagia itu akan memancar kepada orang lain. Jadi tidak apa-apa kita menjadi minoritas, yang penting kita tahu jelas apa yang kita mau tuju. Terima kasih banyak Pak Made, terima kasih sekali lagi Prof. Suresh. Prof. Suresh masih ada waktu bersama kita atau mau loncat ke Zoom yang lain? Ada yang mau bertanya, Prof? Ya, boleh tanya. Ini ada lagi 4 minit, so boleh 3 minit. Boleh ada siapa-siapa nak tanya lagi? Terima kasih Prof. Suresh. Ya, saya Ram Pak Made, terima kasih banyak. Ya. Nah, Sister Udayana tadi katanya mau bertanya, silakan. Sairam. Boleh? Ya, Sairam, silakan Bro. Oh ya, ini istri lagi ngempu anak. Oh iya, Sairam, silakan. Apa namanya? Ini saya ada pertanyaan. Oke. Rama, ini Rama ya? Narayana. Narayana. Iya. Ya, silakan. Ya. Menyambung tadi bahasan Bapak yang tadi. Nah, kita kan memang minoritas di lingkungan, itulah istilahnya kita say. Sedangkan kita ingin menanamkan untuk anak-anak, kadang-kadang kalau anak-anak itu kan menerimanya strike banget. Misalnya kita sudah mengajarkan tentang ajaran suami atau menyatakan bahwa suami adalah Tuhan, seperti itu. Sedangkan di lingkungan kan tidak semua seperti itu. Nah, apakah kita harus menanamkan itu secara detail secara terang gitu pada anak-anak, atau kita harus bilang suami adalah guru atau gimana, biar kadang-kadang kan anak-anak pasti menerima, dia kan anak kecil tuh, siapa tuh saya Baba, dia adalah Tuhan saya, seperti itu nyatanya. Dan saya memang tanamkan dari kecil bahwa saya itu adalah Tuhan kita. Apakah itu benar atau bagaimana kita mengkondisikannya di masyarakat saya? So, okay. Ini ada dua soalan daripada soalan ini, ada dua aspek. Satu ialah anak kita sendiri. Bila anak kita sendiri yang anak kecil lagi, ini ada hak kita untuk menanam apa yang benar, iaitu kita menanam bahawa untuk saya suami ialah Tuhan, suami ialah ibu, suami ialah bapa, semua suami saya, apa-apa saya minta kepada suamilah yang akan memberikan kepada saya, suamilah yang melindungi saya. Jadi apabila kita memberikan gambaran yang tepat dan juga memberikan peranan yang suami ada di dalam kehidupan kita dan juga perhubungan kita dengan suami, maka anak itu akan belajar dan akan juga meniru dan juga mengamalkan cara kita berhubung dengan Bhagawan. Jadi anak-anak tidak ada masalah. Tapi kalau kita pergi masyarakat dan kalau kita ingin nak sebutkan kepada orang lain, kepada orang-orang yang mungkin tidak kenal kepada Bhagawan, dan perkataan itu kita tidak payah
gunakan. Kita just bagi tahu bahawa suami ialah guru kita dan sebagainya. Jadi bila dia masuk pun kita tidak payah, oh suami ialah Tuhan, suami ialah Tuhan. Kita tidak payah cakap pada orang itu. Biarlah mereka dapat rasa, biarlah mereka yang menerokai perhubungan ini dan biarlah mereka merealisasikan siapa itu suami. Jadi itu pun satu perjalanan dan satu proses transformasi yang mereka harus dapat faham dan tahu. Sama juga dengan bila saya masuk ke statistik organisasi dulu, bila saya datang center pertama kali, saya tidak menerima suami sebagai Tuhan, hanya sebagai guru sahaja. Sebab masa dulu kita suami guru-guru ji, suami ji ialah seorang yang mempunyai Sairam Prof. Suresh, itu mute Prof. Sairam Prof. Okey. Apakah what is boleh? Apakah biat dalam bahasa Indonesia biat janggut ya. So bila dulu suami di guruji ialah suamiji ialah orang yang mempunyai janggut yang panjang, rambut yang panjang dan sebagainya. Jadi inilah gambaran yang guruji suamiji. Jadi bila kita masuk dulu, saya tidak menerima ini sebagai seorang guru sahaja, bukan sebagai Tuhan. Tetapi apabila kita sudah dapat pengalaman diri kita dan kita dapat rasa dan sebagainya, jadi dalam satu saat kita boleh tahu dan faham bahawa suami ialah semua untuk kita. Jadi untuk masyarakat yang biasa itu, yang datang untuk biarlah mereka dapat pengalaman itu dengan semula jadi. Tapi itu kita tidak payah paksa dan sebagainya. Tapi untuk anak diri kita yang sendiri, kita boleh memberikan mereka pengalaman itu ataupun perhubungan diri kita dengan suami, itu kita mesti bagi tahu dengan baik dan dengan hati yang tulen dan suci supaya mereka pun dapat hubungan yang sejati yang daripada kecil lagi. Ya. Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh, jelas sekali ya Nayana dan Udayana ya, luar biasa sekali, terima kasih banyak pertanyaannya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita terpaksa akhiri sesi ini. Bila ada pertanyaan boleh dikirim ke tim dan nanti kita sampaikan minggu depan karena sudah waktu, kita akan segera tutup. Kita ucapkan terima kasih banyak Prof. Suresh. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa Samasta Loka. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Santi, santi, santi. Sairam. Ya Sairam, terima kasih Bagawan, terima kasih. Terima kasih Sairam. Jumpa lagi minggu depan. Sairam. Terima kasih banyak Ibu semuanya. Ya, Sairam. Nah, Bro Giri silakan. Silakan bila ada pengumuman. Ya, Sairam. Mohon waktu sebentar. Terima kasih atas waktunya. Di kesempatan yang luar biasa ini, kita masih memanfaatkan waktu kita bersama berkumpul ini untuk berdoa bersama-sama di kondisi saat ini masih kita menghadapi COVID-19. Secara umum di bangsa kita Indonesia juga kita doakan agar selalu dalam berkat begawan, diliputi kedamaian dan pastinya situasi seperti ini akan lebih baik. Dalam artian bisa normal kembali. Kemudian juga kita mendoakan untuk baik yang saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dari COVID ini dan juga saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk kesembuhan. Semoga berkat beliau selalu memancar untuk kesehatan teman-teman dan saudara-saudara kita. Ada Pak Dr. Yase yang lagi berjuang juga selama 7 hari ini. Beliau Dr. Celing ya, yang ini ya. Isoman, ada Sister Prema Sagara, kemudian ada Pak Gede Prame yang juga terpapar. Kita berdoa bersama-sama semoga
berkat Begawan senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa sembuh kembali. Dan juga kita satu hal lagi kita doakan untuk organisasi kita, saya Studi Group Indonesia, organisasi saya yang kita cintai selalu dalam tuntunan dan berkat Begawan untuk kemajuan ke depan. Mari bersama-sama mencantikkan Om Karam dan berkonsentrasi bersama-sama saya. Oh. 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 Santi, Santi, Santi. Seram.